Bagi teman-teman yang sedang mencari broker yang legal dan aman serta memiliki edukasi yang baik, Anda bisa trading di Forex IMF. Dapatkan spread yang kompetitif, free swap, dan juga leverage hingga 1:400. Link pendaftaran di kolom deskripsi, silakan mendaftar sekarang juga. Halo traders, kembali lagi bertemu dengan saya Setio Wibowo. Pada materi kali ini saya akan share kepada Anda cara menghindari false breakout. Dan tidak hanya cara menghindari false breakout, tapi saya juga akan share kepada Anda bagaimana menggunakan false breakout sebagai mesin cuan kita di market. Saya harap Anda excited karena ini adalah sebuah materi yang sangat powerful sekali. Siapkan kopi dan snack Anda dan jangan lupa juga catatan Anda. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel YouTube saya mengucapkan selamat datang. Di channel ini Anda bisa mendapatkan berbagai materi trading dengan gratis. Link semua materi video saya ada di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa subscribe, like, share, dan tinggalkan komentar Anda. Nontonnya juga jangan di skip ya teman-teman semua agar tidak salah paham. Oke, kita langsung mulai saja. Banyak sekali trader yang bertanya kepada saya, Pak Setio, bisa nggak sih kita itu menghindari false breakout? Karena sakit hati sekali Pak kalau kena false breakout. Kemudian saya menjawab ya teman-teman semua bahwa kita bisa memperkecil kemungkinan menjadi korban false breakout. Namun untuk menghindari sepenuhnya false breakout di dalam trading itu tidak mungkin. Sebenarnya ada sih satu cara di mana kita bisa sepenuhnya menghindari false breakout, yaitu dengan berhenti trading. Tapi jangan khawatir ya teman-teman semua, karena tujuan dari video ini itu tidak sekedar untuk menghindarkan kita dari false breakout, tapi saya punya sesuatu yang jauh lebih baik, yaitu tentang bagaimana kita menggunakan false breakout atau memanfaatkan false breakout sebagai mesin cuan kita di market. Karena segala sesuatu itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jika kita menganggap false breakout sebagai musuh, maka sampai kapanpun dia akan selalu menjadi momok yang ingin kita hindari. Namun jika Anda menganggap false breakout sebagai sebuah peluang, maka musuh yang tadinya sangat Anda benci itu akan berubah menjadi teman yang sangat menguntungkan. Di video ini saya akan share bagaimana cara melakukannya. Kita mulai dulu dengan definisi apa itu false breakout. False breakout adalah sebuah kejadian di mana harga sempat break di bawah support atau di atas resistance, namun tidak bertahan lama dan kemudian harga balik lagi ke arah yang berlawanan. Ini adalah sebuah contoh di mana harga sempat break di bawah support, kemudian tidak lama dia balik lagi naik ke atas. Sedangkan ini adalah sebuah contoh di mana harga sempat break di atas resisten, kemudian dia mengalami false breakout, dan kemudian terjun bebas kembali ke arah bawah. Hal yang paling membuat banyak trader sakit hati dengan yang namanya false breakout ini adalah dia bisa nampol atas bawah, kiri kanan. Seperti pada contoh yang sedang Anda lihat ini, baik buyers maupun sellers itu sama-sama bisa kena stop loss-nya. Buyers yang membuka open posisi buy karena melihat di sini ada breakout dan ada pola bullish engulfing di sini, itu stop loss-nya kena karena harga kemudian berbalik ke arah bawah. Sedangkan para sellers sakit hatinya bisa double di sini. Sellers yang biasanya sell di dekat-dekat resistance itu meletakkan stop loss di atas resistance. Setelah stop loss-nya kena, harga baru balik arah turun ke bawah. Itu sakit hati banget. Dulu saya sering banget menjadi korban false breakout ini dan nggak tahu gimana solusinya. Setelah stop loss saya kena dan kemudian harga berbalik ke arah yang saya inginkan atau yang saya prediksi, itu saya langsung balas dendam. Saya langsung saja ambil trade lagi. Karena yang ada adalah trading balas dendam dan emosi tidak terkontrol, maka hasilnya saya malah loss 2 kali. Jadi double loss-nya. Namun seiring waktu, baik sisi emosional maupun sisi teknis saya menjadi lebih baik dalam menghadapi false breakout ini. Bahkan saat ini, false breakout justru menjadi bagian yang sangat penting dalam strategi teknikal saya. Pada dasarnya, false breakout adalah sebuah rejection. Unsur penting dalam menghindari false breakout adalah top-down analysis atau multi-time frame analysis. Trader yang hanya menggunakan satu time frame saja ketika trading, cenderung lebih sering menjadi korban false breakout. Sekarang saya akan bahas poin yang pertama, yaitu bagaimana cara kita itu bisa memperkecil kemungkinan menjadi korban
korban false breakout. Caranya adalah menjadikan tren di TF Daily sebagai patokan. Jika tren yang ada di time frame daily itu arahnya bullish, maka jangan ambil breakout yang arahnya ke bawah. Sebaliknya, jika tren di TF Daily itu bearish, maka jangan ambil breakout yang arahnya ke atas. Dan jika tren di TF Daily itu tidak jelas, sideways, itu lebih baik kita jangan trading dulu sampai kita benar-benar mendapatkan tren yang jelas di TF Daily. Alasannya adalah false breakout itu lebih sering terjadi ketika kita trading melawan tren di TF Daily. Pak Setio, kenapa kok pakai patokan itu TF Daily, Pak? Karena gaya trading saya memang begitu. Lebih ke swing trading, akan tetapi tidak sampai pada position trading yang bisa hold posisi itu sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Jadi soal TF ini tergantung gaya trading kita masing-masing. Jadi jika Anda adalah seorang scalper, maka mungkin yang akan menjadi TF patokan Anda bukan TF Daily tapi TF Hourly. Sesederhana itu. Ilustrasinya seperti yang Anda lihat di monitor ini. TF besar atau TF patokannya adalah TF Daily yang Anda bisa lihat ada di sebelah kiri ini, sedangkan TF kecilnya itu adalah TF 60 menit atau TF 1 jam yang Anda bisa lihat ada di sebelah kanan ini. Di sini kita melihat bahwa TF besarnya yaitu TF Daily itu trennya sedang bullish atau sedang naik. Oleh karena itu jangan heran jika kemudian di TF 60 menit atau TF 1 jam itu akan terjadi false breakout, akan sering terjadi maksudnya ya, false breakout ke arah bawah seperti yang terjadi seperti ini. Oleh karena itu ketika tren di TF Daily sedang bullish, jangan sekali-kali ambil breakout yang arahnya ke bawah seperti ini. Anda akan sering menjadi korban false breakout. Akan tetapi seandainya di TF Daily, TF patokan kita itu trennya sedang bearish, sedang turun ya teman-teman. Pada TF Hourly itu jangan sekali-sekali ambil breakout yang arahnya ke atas seperti ini dan juga seperti ini ya. Anda akan sering menjadi korban false breakout. Itu tadi adalah cara bagaimana kita menghindari false breakout. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tentang cara bagaimana kita bisa menggunakan false breakout sebagai mesin cuan kita di market. Dan saya harap di poin kedua ini Anda menjadi semakin excited. Poin yang kedua ini sebenarnya masih ada hubungannya dengan poin yang pertama tadi. Dasar pemikirannya sangat sederhana. Di sini kita justru mencari false breakout yang baru saja terjadi. Dengan kata lain, kita sedang menjadi false breakout hunter. Jadi jika trader lain itu takut terhadap yang namanya false breakout, kita justru berburu false breakout. False breakout itu sifatnya seringkali menipu trader, terutama trader yang tidak sabar menunggu dan seringkali terjebak FOMO. Jadi kita biarkan false breakout menipu orang dulu. Setelah itu baru kita manfaatkan untuk menjadi mesin cuan. Hanya ada dua langkah penting saja untuk melakukan hal ini. Langkah pertama adalah menentukan tren di TF Daily. Untuk menentukan tren di TF Daily, Anda bisa menggunakan struktur market atau Anda bisa juga menggunakan moving average. Langkah yang kedua adalah kita pindah ke TF kecil, lalu mulai berburu false breakout di situ. Artinya kita sedang mencari false breakout yang terjadi di TF kecil yang arahnya berlawanan dengan tren di TF Daily sebagai TF patokan kita. Chart yang di sebelah kiri ini adalah chart gold atau XAU USD di time frame daily. Sedangkan chart yang ada di sebelah kanan ini adalah chart gold di time frame hourly. Karena kita ini sedang berburu false breakout, maka kita harus juga perlu mengidentifikasi area-area support. Mengapa kita berburu area support dan bukan berburu area resistance? Karena tren di TF daily adalah bullish dan kita hanya mau cari open posisi buy. Pada TF Hourly seperti yang Anda lihat di kanan ini, kita memiliki area support atau area demand yang sangat baik sekali. Kemudian kita menemukan apa yang sedang kita buru ya, yaitu false breakout. Di sini kita melihat harga sempat melewati atau break di bawah area support ini, akan tetapi tidak lama dia kemudian balik lagi ke atas, istilahnya whipsaw. Kemudian dia balik lagi close di atas dan kita melihat harga running dengan kencang ke arah atas. Lalu entry dan stop loss-nya di mana Pak Setio? Kita bisa melakukan entry buy setelah harga close kembali di atas supportnya seperti ini. Nah, kita bisa open posisi buy pada opening candle selanjutnya ini. Kemudian untuk stop loss-nya kita bisa letakkan di bawah swing low ketika terjadi false breakout ini. Kemudian untuk targetnya kita menggunakan risk reward ratio itu minimal 1:1. Jadi kita harus mengukur resikonya terlebih dahulu. Jadi seandainya
Selanjutnya kita melakukan entry pada opening next candle-nya ini di sini ya teman-teman semua. Maka kita akan meletakkan stop loss-nya itu di area sini, ya kan. Kemudian untuk targetnya kita bikin risk reward ratio-nya itu minimal 1:1 ya. Kita naik ke atas sini sampai minimal 1:1 ya, minimal di sini ya teman-teman semua. Ini adalah setup tradingnya ya. Jadi terjadi false breakout di sini, kemudian kita open buy pada opening next candle-nya ini ya teman-teman semua. Stop loss-nya di bawah swing low daripada candle yang mengalami false breakout ini. Kemudian targetnya dengan menggunakan risk reward minimal 1:1 di sini ya. Untuk risk reward ratio ini kita bisa menggunakan risk reward yang lebih daripada 1:1, misalkan 1:2 atau 1:3. Tapi yang jangan pernah dilakukan adalah menggunakan risk reward ratio yang kurang dari 1:1 ya. Resikonya itu lebih gede dibandingkan dengan rewardnya. Kalau seperti itu saya selalu mewanti-wanti, akun trading kita tidak akan kemana-mana ya, stagnan aja, bahkan cenderung akan menyusut. Saya juga ingin menambahkan sedikit ya teman-teman semua mengenai support and resistance. Di sini kita tidak harus menggunakan support and resistance klasik seperti yang baru saja saya tunjukkan. Seperti misalnya garis horizontal, trend line, atau mungkin area supply and demand. Namun kita juga bisa berburu false breakout yang terjadi pada support and resistance yang dinamis, seperti contohnya moving average. Seperti yang sedang Anda lihat di layar monitor ini ya teman-teman semua, kita melihat di sini tren lagi bullish ya. Dan ini ada moving average ya teman-teman semua. Di sini moving average berfungsi sebagai apa? Sebagai support ya. Dan di sini kita melihat harga sempat break di bawah moving average-nya yang sekali lagi berfungsi sebagai support. Inilah yang sedang kita buru ya teman-teman ketika terjadi false breakout di bawah moving average-nya ini, dan kemudian harga balik lagi di sini, dia close lagi di atas moving average-nya, maka di next candle-nya ini kita bisa melakukan open posisi buy. Jadi settingan tradingnya kira-kira seperti ini. Kita open buy di sini, kemudian stop loss-nya kita pasang sedikit di bawah swing low-nya sini ya teman-teman. Lalu targetnya kita pasang ke atas dengan risk reward ratio itu minimal 1:1 kira-kira di area sini ya. Seperti ini adalah kira-kira untuk settingan entry atau settingan tradingnya. Dan di sini mungkin sudah banyak juga teman-teman yang tahu bahwa teknik false breakout yang terjadi pada moving average itu adalah salah satu teknik yang juga saya gunakan. Kalau begitu mana yang lebih bagus Pak Setio? Apakah kita lebih bagus menggunakan support and resistance statis atau pendekatan analisa teknikal yang klasik, ataukah lebih bagus kita menggunakan pendekatan analisa teknikal yang lebih modern seperti moving average? Buat saya ini hanya sekedar masalah gaya trading saja ya. Jadi bukan soal benar dan salah, bukan soal mana yang lebih bagus dan mana yang lebih jelek. Ada waktunya kita menjadi lebih profitable ketika menggunakan analisa teknikal yang klasik, namun akan ada juga waktunya di mana menggunakan analisa teknikal modern seperti moving average, dia menjadi lebih profitable. Waduh Pak Setio, kalau gitu kita gabungin aja ya keduanya supaya agar bisa lebih profitable lagi. Silakan Anda bisa explore sendiri ya teman-teman. Di sini saya sedang membeberkan prinsipnya saja ya. Anda bisa explore sendiri, Anda bisa bereksperimen sendiri untuk menghasilkan sebuah sistem trading false breakout yang benar-benar mewakili karakter Anda sendiri. Saya harap video ini bermanfaat bagi Anda, dan jika memang bermanfaat, Anda bisa like, share, dan jangan lupa tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan!